Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Materi yang dibahas: pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN, pengaruh APBN terhadap perekonomian, kebijakan anggaran, macam-macam kebijakan anggaran. APBN adalah sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Fungsi APBN yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Fungsi distribusi APBN dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Fungsi stabilisasi pemerintah di sini untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi otorisasi sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun. Fungsi pengawasan bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Tujuan APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara di sini ada dua, ada pendapatan dalam negeri dan ada penerimaan hibah. Di mana pendapatan dalam negeri dibagi menjadi dua, ada penerimaan perpajakan dan ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan sendiri dibagi menjadi dua, ada pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri ada beberapa macam, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta cukai. Kemudian pajak perdagangan internasional itu ada dua, bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Kemudian penerimaan negara bukan pajak ini ada tiga, ada penerimaan dari sumber daya alam, ada bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, ada penerimaan negara bukan pajak lainnya. Jenis belanja negara. Jenis belanja negara di sini ada dua, ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat di sini ada dua, ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ini ada beberapa macam, ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan ada dua, ada pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Kemudian belanja pemerintah daerah ini ada dua juga. Di sini ada dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Kemudian dana perimbangan itu sendiri ada tiga, ada dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK.
Mekanisme penyusunan APBN. Jadi di sini pertama pemerintah dan di sini presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian diajukan kepada DPR. Jadi kemudian RAPBN disidangkan. Apabila ditolak, maka APBN yang dipakai adalah APBN tahun yang lalu. Tapi apabila diterima, maka APBN yang diajukan ini akan digunakan untuk dikembalikan lagi untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau presiden. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, dapat diketahui besarnya GNP atau Gross National Product dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang, baik inflasi maupun deflasi. Jenis kebijakan anggaran berimbang, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit, penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.